Assalamualaikum teman-teman di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Miss Ulfa. Di video kali ini Miss Ulfa akan sharing bagaimana atau tips untuk anak usia dini bisa cepat menulis. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Miss Ulfa, jangan lupa ya untuk pencet tombol subscribe-nya. Dan juga teman-teman boleh komen di setiap videonya Miss Ulfa untuk kasih masukan atau apapun tentang dunia anak usia dini. Oke? Nah, langsung saja ya kita mulai tips untuk anak belajar menulis. Tips yang pertama. Tips yang pertama adalah teman-teman, pendidik dan orang tua harus memperkuat motorik halus dari anak-anak kita. Motorik halus yaitu yang berhubungan dengan otot-otot jari tangan mereka. Sebenarnya ketika anak-anak itu masih kecil, di usia 6 atau 8 bulan, mereka sudah melatih otot-otot jari mereka. Misalnya waktu mereka mulai makan, mereka pasti akan menggunakan dua jari mereka untuk mengutip biji-biji nasi. Makanya orang tua jangan selalu membiasakan anak untuk makannya disuap, karena itu juga salah satu bentuk melatih otot-otot jari supaya nanti bisa cepat bisa menulis. Kemudian kalau orang tua perhatikan atau teman-teman perhatikan, anak-anak ketika mereka mungkin belajar merangkak, ketika mereka menemukan sesuatu benda asing atau misalnya semut, mereka pasti akan mengulik-ngulik itu semut. Mereka akan begini-begini ya. Nah, sebenarnya otot dua jari ini adalah dasar untuk bisa menulis juga. Karena menulis waktu memegang pensil itu posisi tangannya adalah seperti tripod. Tiga jari ini yang bekerja. Nah, tips untuk memperkuat motorik halus anak kan itu berjenjang ya setiap umur anak. Jadi kita bisa melatih mereka dengan permainan-permainan loose part yang menggunakan otot-otot jari. Misalnya kita melatih terutama tiga jari ini ya, seperti mulut apa ini ya? Mulut bebek ya. Nah, misalnya seperti Miss Ulfa punya penjepit pakaian. Nah, orang tua atau pendidik bisa melatih anak dengan menjepit sesuatu yang mereka senangi. Kalau di sekolah, misalnya mereka memilih antara dua pilihan, misalnya dibuat di karton, yang di sebelah sini ada misalnya lagi tema rekreasi ya, suka liburan ke pantai atau ke gunung. Bagi anak yang suka liburan ke pantai, dijepit di sebelah kanan. Bagi yang suka yang ke pantai, jepit sebelah kiri. Jadi usahakan anak-anak diberi kegiatan untuk memperkuat motorik halusnya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan paperclip yang untuk menjepit kertas, dilatih anak-anak itu masuk. Atau juga misalnya dengan kegiatan meronce, kegiatan mewarnai, yang intinya itu untuk menguatkan otot-otot jarinya ya. Jadi orang tua atau pendidik tidak perlu memegangkan pensil kepada anak-anaknya, karena mereka akan mencari posisinya itu sendiri, posisi memegang pensilnya itu dengan sendirinya tanpa kita perlu ajarin mereka, dan mereka akan menemukannya itu dengan atau senyaman mungkin dengan diri mereka sendiri. Dan ketika anak-anak yang umur 1 atau 2 tahun itu ingin mencoret-coret, usahakan orang tua jangan memutuskan maksudnya semangat mereka dalam menulis, karena anak-anak itu mungkin sedang meniru kita yang sedang menulis dan dia ingin mencobanya. Lebih baik dimotivasi dan diberikan kertas. Jadi kita harus memberitahu mereka bahwa jika ingin menulis, tulisnya di kertas ya. Jadi orang tua harus selalu memperhatikan ketika anaknya sudah pegang pensil atau pulpen, langsung cepat-cepat berikan kertasnya, sehingga terbentuk kebiasaan akan menulis di kertas dan tidak akan mencoret di dinding. Oke. Kemudian tips nomor 2.
gunakan pensil yang lebih pendek. Nah, kenapa ya kita harus menggunakan pensil yang lebih pendek? Karena anak-anak itu kan tangannya masih kecil. Jadi kalau dia memakai pensil yang panjang, tentu saja akan lebih ribet tangannya seperti ini. Jadi dia seperti ada penghalang untuk mereka menulis, seperti kayak agak susah. Jadi usahakan berikan pensil yang lebih pendek ya. Kemudian tips yang ketiga, kalau bisa usahakan orang tua membeli pensil yang bentuknya segitiga seperti ini ya. Kelihatan nggak ya? Dia bentuknya segitiga pensilnya, bukan pensil yang seperti biasa. Kenapa? Karena kalau bentuknya segitiga, ketika kita pegang, dia akan pas di 3 sisi. 2 memegang dan 1 menahan. Jadi akan mempermudah anak-anak dalam menulis. Dulu waktu Miss Ulfa punya pensil seperti ini, Miss Ulfa kira ini cuma variasi dari pensil warna atau pensil biasa waktu Miss Ulfa beli untuk anaknya Miss Ulfa. Ternyata kegunaannya itu seperti itu, untuk memudahkan memegang pensil buat anak-anak. Tips yang keempat yaitu mulailah menulis dari hal-hal yang sederhana atau garis-garis yang sederhana. Misalnya garis lurus, lurus dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan, kemudian juga miring kiri, miring kanan, lengkung ke bawah atau lengkung ke atas gitu ya. Jadi menulis itu pastinya bertahap, jangan pendidik atau orang tua maunya anaknya langsung bisa menulis huruf ya. Jadi sebenarnya kegiatan membuat gambar atau seperti yang tadi Miss Ulfa bilang, tarik garis miring kiri, miring kanan, itu merupakan tahapan dari menulis. Jika anak-anaknya agak susah menulis miring kiri, miring kanan, boleh dibantu dengan garis putus-putus. Tapi biasanya sih kalau anak-anak dikasih contoh di atasnya, mereka pasti akan mudah mengikuti karena kita memulai dari garis yang paling sederhana. Nah, setelah semua tips tadi dilaksanakan, apalagi yang tips nomor 4 ya, ketika anak sudah lancar, baru teman-teman boleh mulai mencontohkan huruf-huruf alfabet dan juga angka-angka. Pokoknya dicari lembar kerja yang menyenangkan buat anak. Jangan langsung disuruh nulis, dicontohkan di papan tulis, nah tulis ini. Nah, itu mungkin akan membuat anak-anak terbebani. Oke. Nah, cukup sekian tips mengajarkan menulis pada anak. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, dan mudah-mudahan gampang diterapkan di rumah dan di sekolah. Sampai jumpa di tips-tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.